Jokowi dan 150.000 relawan kalahkan reuni 212. Kadrun banyak ternganga. Presiden Jokowi dengan 150.000 orang relawannya yang setia dan siap mengawalnya. Ini sebuah pukulan besar dan telak terhadap para kadrun dan kelompok 212 itu ya. Para kadrun yang suka sesumbar, mau menggalang kekuatan massa hingga jutaan umat yang katanya berjuang demi rakyat, tetapi dengan tampilan kostum ala Arab. Jadi nggak nyambung ya, nggak nyambung. Kalau memang berjuang demi rakyat, ya harusnya tampilannya sama dong dengan rakyat. Kita kan di Indonesia, bukan di Qatar misalnya ya. Katanya nggak ada politik identitas, tapi tuntutan demonya mau menurunkan presiden yang sah. Ya karena meskipun saya juga bingung ini acara apa dan saya nggak tahu gitu, saya pikir ya sudahlah biarin aja. Kalau misalkan kadrun itu nyerang-nyerang, nyenggol-nyenggol, ya biasalah. Memang dari dulu sudah kayak gitu. Dan saya nggak mau mengkritisi kelompok relawan yang bikin acara di GBK ini karena ya nggak ada gunanya gitu. Mending nyerang Demokrat aja sama Nasdem gitu kan. Lebih jelas gitu, masa nyerang relawan sih gitu. Bisik-bisik soal rencana kumpul-kumpul akbar pasca Jokowi jadi tuan rumah KTT G20 di Bali sudah santer terdengar sejak pertengahan tahun ini. Jokowi memang sudah lama menginginkan dan menyiapkan acara unjuk kekuatan dan gelar pasukan ini. Yang mengejutkan bagi semua orang, event besar yang pastinya telah menghabiskan biaya puluhan miliar rupiah ini ternyata dipakai Jokowi untuk membuat sebuah pengumuman penting. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dalam dunia politik tanah air, kata reuni itu sangat identik dengan kadrun, yakni kegiatan memperingati aksi 212 yang katanya dulu itu dihadiri oleh 7 juta umat. Wow, walaupun ada perhitungan secara ilmiah yang membantah angka 7 juta itu, namun akhirnya mengiyakan sajalah. Mereka dengan klaimnya itu bisa jadi memang kita yang salah atau kita ini tidak bisa melihat. Ya, angka 2 pun menjadi angka keramat. Jadi angka sakti yang membedakan mana yang bakal masuk surga, mana yang nggak seiring berjalannya waktu. Angka itu pun ternoda oleh ulah berbagai individu umatnya sendiri. Antara lain, ada yang ternyata jadi pelaku kasus penipuan umroh, jadi pelaku kasus korupsi, dan yang terakhir koperasi yang memakai nama dan satu juga ternyata dari salah satu penerima aliran dana hasil penggelapan yang dilakukan oleh Yayasan ACT. Entah karena banyak kasus itu yang bikin acara reuni 212 ini makin gak rame, karena nama 212 sudah terdegradasi atau sudah banyak yang akhirnya berhenti jadi kadrun melihat hasil kerja Presiden Jokowi yang banyak manfaatnya buat rakyat. Acara reuni 212, acara tahunan, itu juga makin kesini makin sedikit pesertanya. Apalagi di masa pandemik, sidangnya sang imam besar saja tidak bisa mendatangkan kembali 7 juta umat yang sangat diharapkan kedatangannya untuk menunjukkan pembelaan umat terhadap Rizik. Bahkan acara hari ini terakhir pada tahun lalu, itu sempat kehilangan lokasi, gak bisa di Monas karena masih ditutup, lalu pindah ke Bogor. Nggak jadi, di Bogor lalu balik lagi ke Jakarta dan akhirnya masa di kawasan Patung Kuda yang awalnya digembar-gemborkan bakal dihadiri 7 juta umat karena katanya mau menuntut pembebasan Rizik, ternyata akhirnya hanya dihadiri oleh sekitar 500-an orang saja. Kemudian mungkin karena ada pelanggaran PPKM pada tahun ini, ya kelompok 212 ini sepertinya mulai terhimpun lagi, mencapai ribuan orang. Kemudian mungkin karena ada pelanggaran PPKM pada tahun ini, sepertinya tertimbun lagi, mencapai ribuan orang. Terakhir mereka menggelar aksi 411 pada awal bulan ini. Tuntutan mereka kembali dibuat sangat politis, yakni minta Presiden Jokowi mundur. Saya nggak tahu mengikuti lagi aksi-aksi berangka keramat ini. Di media televisi pun minim pemberitaan. Sorenya kita sudah pada bubar nih.
udah selesai. Jadi berita Presiden Jokowi saja waktu itu kan sudah berangkat ke Jawa Timur. Urusan pekerjaan dong ya. Saya akan menyentil masa 212 yang demo itu. Kok kayak orang nggak punya pekerjaan gitu ya? Pada hari kerja, pada jam kerja, kok malah demo? Masa demo 411 itu, kelompok 212 kembali merencanakan acara reuni 212 buat tahun ini. Di antara berita-berita soal KTT G20 dan koalisi Capres, terselip berita tentang rencana acara reuni 212. Acaranya dimulai dari acara sholat tahajud, sholat subuh, lalu sholat Jumat, dan habis itu menggelar demo. Bahkan salah satu pentolan dan satu dewa, Abdullah, itu sudah sesumbar akan memimpin 500.000 orang, mau langsung demo ke istana, dan siap mati katanya. Nah, ini nih lucunya nih, lokasi acara reuni ini masih belum dipastikan apakah bisa di Monas, sedangkan gubernurnya kan sudah ganti, bukan Anies lagi. Bisa juga di Stadion JIS, tapi dengar-dengar sewa JIS itu kan mahal ya. Siapa yang tahu Anies mau menyumbang buat kelompok 212 ini kan agar bisa reunian di Stadion JIS. Tapi jadi agak jauh sih kalau akhirnya mau demo ke istana, akhirnya di mana? Biar mereka memikirkan aja. Tentu saja berita soal reuni ini sebenarnya tenggelam sendiri dengan keberhasilan Indonesia menggelar pergelatan besar dunia KTT G20 di Bali. Sementara berita politik lainnya itu sekedar upaya pansos oleh para politik presiden, oleh para lawan politik Presiden Jokowi memanfaatkan momen G20 biar dapat perhatian publik juga. Kalau mau terus eksis di dunia politik, ya memang harus terus jadi berita. Kalau enggak ya tenggelam. Dalam dunia politik tanah air, kata reuni itu sangat identik dengan kadrun, yakni kegiatan memperingati aksi 212 yang katanya dulu itu dihadiri oleh 7 juta umat. Wow, walaupun ada perhitungan secara ilmiah yang membantah angka 7 juta itu, namun akhirnya mengiyakan sajalah. Mereka dengan klaimnya itu bisa jadi memang kita yang salah atau kita ini tidak bisa melihat. Ya, angka 2 pun menjadi angka keramat. Jadi angka sakti yang membedakan mana yang bakal masuk surga, mana yang nggak seiring berjalannya waktu. Angka itu pun ternoda oleh ulah berbagai individu umatnya sendiri. Antara lain, ada yang ternyata jadi pelaku kasus penipuan umroh, jadi pelaku kasus korupsi, dan yang terakhir koperasi yang memakai nama dan satu juga ternyata dari salah satu penerima aliran dana hasil penggelapan yang dilakukan oleh Yayasan ACT. Entah karena banyak kasus itu yang bikin acara reuni 212 ini makin gak rame, karena nama 212 sudah terdegradasi atau sudah banyak yang akhirnya berhenti jadi kadrun melihat hasil kerja Presiden Jokowi yang banyak manfaatnya buat rakyat. Acara reuni 212, acara tahunan, itu juga makin kesini makin sedikit pesertanya. Apalagi di masa pandemik, sidangnya sang imam besar saja tidak bisa mendatangkan kembali 7 juta umat yang sangat diharapkan kedatangannya untuk menunjukkan pembelaan umat terhadap Rizik. Bahkan acara hari ini terakhir pada tahun lalu, itu sempat kehilangan lokasi, gak bisa di Monas karena masih ditutup, lalu pindah ke Bogor. Nggak jadi, di Bogor lalu balik lagi ke Jakarta dan akhirnya masa di kawasan Patung Kuda yang awalnya digembar-gemborkan bakal dihadiri 7 juta umat karena katanya mau menuntut pembebasan Rizik, ternyata akhirnya hanya dihadiri oleh sekitar 500-an orang saja. Kemudian mungkin karena ada pelanggaran PPKM pada tahun ini, ya kelompok 212 ini sepertinya mulai terhimpun lagi, mencapai ribuan orang. Kemudian mungkin karena ada pelanggaran PPKM pada tahun ini, sepertinya tertimbun lagi, mencapai ribuan orang. Terakhir mereka menggelar aksi 411 pada awal bulan ini. Tuntutan mereka kembali dibuat sangat politis, yakni minta Presiden Jokowi mundur. Saya nggak tahu mengikuti lagi aksi-aksi berangka keramat ini. Di media televisi pun minim pemberitaan. Sorenya kita sudah pada bubar nih, udah selesai. Jadi berita Presiden Jokowi saja waktu itu kan sudah berangkat ke Jawa Timur. Indonesia tanah air
di